Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun juga selamat malam kepada Ibu Eka selaku dosen pengampu mata kuliah Pemrosesan Bahasa Alami atau Natural Language Processing. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek tugas akhir kami, yaitu Name Entity Recognition. Sebelum memulai presentasi, berikut ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Camelia Putri dengan NIM akhir 19, kemudian Monica Hermione Yolanda Simamura dengan NIM akhir 51, kemudian Sandrina Ferani Aisyah Putri dengan NIM akhir 60, dan juga Gatsby Alfredo Tipoy dengan NIM akhir 90. Adapun yang dibahas pertama yaitu pengumpulan data. Dataset yang digunakan pada proyek ini yaitu adalah cerita-cerita rakyat berbahasa Bali. Kemudian, pengumpulan data dilakukan dengan mengambil cerita, kemudian membaginya menjadi kalimat-kalimat. Dalam dataset ini terdapat sebanyak 6.641 kalimat dan juga terdapat 89.940 kata. Dalam dataset terdapat atribut teks yang merupakan kalimat-kalimat dalam cerita dan juga terdapat atribut label yang merupakan tag benar dari kalimat-kalimat tersebut. Adapun tag NER yang digunakan dalam dataset untuk membangun model NER ini, yang pertama yaitu untuk entitas nama orang. Di sini ada beeper atau begin person yang merupakan kata pertama dari nama orang. Terdapat 250 data. Kemudian ada iper yang merupakan kata berikutnya dari nama orang. Terdapat sebanyak 3.111 kata. Kemudian terdapat entitas nama julukan orang berdasarkan nama sifat dari si tokoh, yaitu BADJ atau Begin Adjective yang merupakan kata pertamanya terdapat sebanyak 402 kata. Kemudian ada ADJ yang merupakan kata berikutnya terdapat sebanyak 442 kata. Kemudian ada entitas nama untuk tokoh hewan. Yang pertama BANM ya atau kata pertama dari nama tokoh tersebut terdapat sebanyak 2.556 kata. Kemudian ada IANM yang merupakan kata berikutnya terdapat sebanyak 2.478 kata. Kemudian ada entitas untuk nama dewa atau Tuhan. Yang pertama begots. Untuk kata pertamanya, di sini terdapat 467 kata. Kemudian ada igots yang merupakan kata berikutnya, yaitu sebanyak 549 kata. Kemudian terdapat pula entitas dengan penyebutan kata ganti orang yang memiliki nama. Di sini terdapat begin objective yang merupakan kata pertamanya terdapat sebanyak 1.661 kata. Kemudian ada i-objective, i-obj dengan jumlah data sebanyak 986. Kemudian ada tag o yang merupakan tag yang menandai bahwa kata tersebut bukanlah termasuk sebuah entitas. Di sini tag o-nya memiliki jumlah sebanyak 74.768. Setelah proses pengumpulan data, langkah selanjutnya yaitu membangun model menggunakan algoritma CRF. Di sini terdapat berbagai library yang digunakan, seperti yang pertama ada library pandas yang digunakan untuk manipulasi dan analisis data. Contohnya seperti membaca dan memproses dataset. Kemudian terdapat modul trend test split yang digunakan untuk membagi data menjadi set pelatihan dan juga pengujian. Kemudian ada juga library randomized search CV yang digunakan untuk pencarian hyperparameter secara acak untuk mengoptimalkan performa model. Kemudian di sini dari library sklearn CRF Suite kita mengimport algoritma CRF termasuk metrik evaluasinya yaitu Flat Advanced Score dan juga Flat Classification Report.
Selain itu, kita juga mengimport fungsi scorer dan juga max scorer untuk memfasilitasi evaluasi model dengan metrik yang didefinisikan secara khusus. Dan yang terakhir, kita menggunakan library SciPy Stats yang menyediakan distribusi statistik untuk sampling selama proses tuning hyperparameternya. Adapun bentuk dataset yang digunakan dalam model adalah seperti ini, di mana terdapat kolom story ID, kemudian ada kolom sentence atau judul ceritanya, kemudian kolom sentence ID yang berisi ID kalimat-kalimat dalam cerita, kemudian ada kolom word yang berisi kata-kata yang terdapat dalam kalimat. Kemudian ada kolom tag yang berisi tagner untuk setiap kata. Kemudian terdapat juga kode untuk menghitung jumlah cerita yang ada dalam dataset. Selain itu juga terdapat kode untuk menghitung jumlah kalimat dalam setiap cerita. Adapun informasi yang diperoleh yaitu jumlah cerita yang digunakan dalam model yaitu sebanyak 124 cerita dan total seluruh jumlah kalimat yang digunakan yaitu 6.641 kata. Kemudian juga ditampilkan tag, kolom tagnya. Di sini tagnya adalah tag-tag yang sudah disebutkan sebelumnya. Sebelum menggunakan dataset untuk melatih model, maka kita perlu memproses datasetnya dengan mengelompokkan dataset menjadi per kalimat, sehingga proses melatih modelnya menjadi lebih mudah. Fungsi ini digunakan untuk mengelompokkan dataset biner berdasarkan kalimat. Kelas sentence getter akan mengelompokkan kata-kata beserta tagner dari dataset berdasarkan sentence ID-nya. Dengan fungsi group by pada kolom sentence ID, maka dataset ini akan diubah menjadi pasangan tuple antara word dan juga tag-nya. Sehingga apabila kita melihat outputnya, hasilnya akan menjadi seperti ini. Misalnya di sini adalah kita menampilkan kalimat pertama, di mana setiap katanya sudah dipasangkan dengan tagnernya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melakukan ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur ini digunakan untuk membantu model mengenali pola yang dapat menunjukkan keberadaan entitas tertentu seperti nama orang, tempat, atau organisasi. Fitur ini membantu model untuk menangkap pola morfologis, hubungan antar kata, dan juga struktur kalimat. Di sini terdapat fitur fungsi utama yaitu word to features yang digunakan untuk mengekstraksi fitur dari setiap kata. Di mana fitur yang dihasilkan dari fungsi ini yang pertama yaitu bentuk huruf kecil, kemudian sufiks untuk 3 dan 2 karakter terakhir, kemudian untuk mengecek juga apakah kata tersebut diawali dengan huruf kapital atau tidak. Selain itu, fitur ini juga mempertimbangkan fitur kontekstual yang ditambahkan dengan mempertimbangkan kata sebelumnya dari kata yang sedang dicek saat ini atau kata selanjutnya dari kata yang sedang diekstraksi saat ini. Dan apabila kata tersebut merupakan awal kalimat atau terletak di akhir kalimat, maka terdapat fitur tambahan seperti menambahkan flag BOS atau beginning of sentence jika kata tersebut merupakan kata yang terletak di awal kalimat, dan juga memberikan fitur flag EOS atau end of sentence apabila kalimat kata tersebut merupakan akhir dari sebuah kalimat. Di sini terdapat fungsi send to features, di mana fungsi ini digunakan untuk menerapkan fungsi dari word to features untuk setiap kata dalam sebuah kalimat, sehingga menghasilkan fitur bagi setiap kata. Kemudian ada send to labels yang digunakan untuk mengekstrak label
dari kata-kata dalam kalimat. Sedangkan send to tokens digunakan hanya untuk mengambil token tanpa labelnya. Adapun output dari fungsi ekstraksi fitur dapat dilihat seperti yang ada di gambar, di mana setiap kata ini akan memiliki fiturnya masing-masing. Dan fitur-fitur inilah yang akan digunakan oleh model CRF untuk mengenali pola dalam mengenali entitasnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan setelah tahapan ekstraksi fitur pada model NER, yang dimana terdapat inisialisasi X dan juga Y. X ini berisi fitur-fitur yang telah dilakukan pada ekstraksi fitur, yang nantinya digunakan dalam inputan model NER, dan juga Y yang berisi label dari fitur-fitur yang telah terdapat pada ekstraksi fitur. Kemudian dilakukan pemisahan atau split data latih dan juga data uji dengan presentase data latih 80% dan juga data uji sebesar 20%. Kemudian model NER yang digunakan yaitu dengan menggunakan algoritma CRF, di mana di sini menggunakan algoritma LBFGS, yang dimana algoritma ini untuk optimasi yang digunakan untuk melatih CRF. LBFGS ini adalah metode optimasi proses gradien yang efisien untuk masalah besar. Kemudian pada model ini juga menggunakan maksimum iterasi yaitu 200 dan juga all possible transition true ini menyertakan kemungkinan transisi antar label yang memungkinkan model untuk belajar transisi antar label berturut-turut. Kemudian pada model ini menggunakan tuning hyperparameter yaitu pada C1 dan C2. C1 dan C2 ini adalah parameter regulasi untuk model CRF yang mempengaruhi seberapa besar penalti yang diberikan pada model untuk melanggar transisi antar label. Yang dimana C1 ini menunjukkan distribusi eksponensial dengan skala 0,5 dan C2 dengan skala 0,05. Di sini menggunakan F1 score untuk mengukur performa model dengan perhitungan rata-rata tertimbang untuk multi-label. Kemudian menggunakan random z-sort CV dengan model CRF dan juga tuning hyperparameter yang digunakan param speech ini dengan cross validation dengan 3 lipatan dan verbose 1 ini untuk menampilkan informasi selama pencarian. Kemudian menggunakan semua prosesor untuk eksekusi dan juga mencoba 50 kombinasi acak dari hyperparameter dengan scoringnya yaitu dengan F1 score. Kemudian model di training menggunakan data latih dan model akan disimpan pada variabel CRF base. Jadi model terbaiknya nanti akan disimpan dalam CRF base ini. Kemudian ini untuk mengeprintkan base parameter atau tuning parameter yang digunakan C1 dan C2-nya. Kemudian setelah di-run, algoritma CRF ini dengan algoritma LBFGS mendapatkan tuning parameter terbaik yaitu dengan C1 0,2846 dan C2 0,043. Kemudian dilakukan prediksi dan evaluasi pada data training, di mana terdapat hasil evaluasi dan prediksinya itu kisaran 99 hingga 100% pada precision recall dan juga F1 score untuk semua label. Kemudian untuk akurasi yang didapatkan yaitu sebesar 100% dengan precision recall F1 score rata-rata yaitu 100% juga. Hasil ini menunjukkan bahwa model mampu mengenali entitas dengan sangat baik pada data yang digunakan selama pelatihan. Kemudian selanjutnya dilakukan prediksi dan evaluasi pada data testing. Kemudian didapat hasil dari pengujiannya yaitu
dengan nilai precision, recall, dan F1 score. Untuk beberapa kategori seperti BGOTS dan juga EGOTS mengalami penurunan dengan BGOTS 77% dan juga EGOTS 79%. Dengan akurasi keseluruhan yaitu 96%, dengan precision 95%, recall 96%, dan juga F1 score 95%. Hal ini mengindikasi bahwa model mengalami penurunan performa ketika diuji dengan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dari hasil evaluasi ini, model tampak mengalami overfitting. Hal ini terlihat dari perbedaan signifikan antara performa pada data training dan data testing yang menurun pada beberapa kategori entitas. Overfitting terjadi ketika model terlalu terfokus pada pola-pola dalam data training sehingga kurang mampu menggenerasi ke data baru atau testing. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Berikut ini adalah source code dari file model.py, di mana file ini adalah menggabungkan hasil prediksi dari model NER CRF-nya dengan model aturan berbasis atau rule base-nya. Kemudian di sini adalah import beberapa library dari file lib, kemudian ada import regex untuk memproses teksnya, kemudian import joblib untuk memuat model CRF-nya. Ini ada inisialisasi model dengan memproses model NER CRF underscore model.pkl yang sudah dilatih. Kemudian ini ada fungsi what to features untuk mengekstraksi fitur dari setiap kata dalam kalimatnya. Jadi what-nya ini adalah indeks dari suatu kalimatnya. Jadi pada fungsi ini akan mengekstraksi fitur berdasarkan bias. Word lower ini adalah kata yang berhuruf kecil, kemudian ini adalah 3 huruf terakhir suatu kata, ini 2 huruf terakhir suatu kata, kemudian word as title ini apakah kata tersebut berhuruf kapital atau tidak. Nah, jika indeks lebih dari 0 atau kata tersebut bukan kata pertama dalam suatu kalimat, maka akan memberikan nilai ekstraksi fitur pada kata sebelumnya, yaitu huruf kecil dan apakah dia huruf kapital. Jika ini adalah huruf pertama, maka akan mengembalikan nilai true pada boss atau beginning of sentence. Kemudian jika kata tersebut bukan kata terakhir, maka akan memberikan nilai kata pada sesudahnya. Itu ekstraksi fiturnya juga sama, apakah huruf tersebut huruf kapital dan akan memberikan huruf kecil. Nah, jika kata tersebut terakhir, maka akan diberikan nilai true pada EOS atau end of sentence. Kemudian kembalikan nilai features. Kemudian ini ada fungsi send to features, membalikan nilai dari word to features-nya tadi. Jadi ini untuk ekstraksi fitur dari seluruh kalimatnya. Kemudian ini adalah fungsi dari rule base-nya, mana kita memberikan dulu list kosongnya pada teks, kemudian kita iterasi setiap pasangan dari what dengan prediksinya menggunakan enumerate. Jika prediksi yang dihasilkan itu adalah O dan kata tersebut berhuruf kapital, maka menambahkan teksnya dengan beper. Jika kata tersebut kata pertama atau kata sebelumnya adalah O, dan menambahkan nilai iper jika sebelumnya adalah beper. Jika enggak, maka akan menambahkan teks yang sudah sesuai pada prediksi sebelumnya. Kemudian kembalikan pada nilai teksnya. Nah, kemudian ini adalah fungsi untuk prediksi NER-nya dari inputan teks pengguna. Pertama itu ada what sama dengan menggunakan regex untuk find all. Jadi di sini memecah kalimatnya menjadi kata-kata, kemudian di sini memanggil ekstraksi fiturnya, kemudian memanggil modelnya. Jika nggak ada, maka akan dicetak model belum dimuat, kemudian dicoba lagi dan melakukan prediksi dari modelnya itu. Jika misalnya error, maka akan mencetak pesan error saat prediksi. Kemudian ini menggabungkan hasil prediksi model dengan rule base-nya, kemudian hasil prediksi, kemudian kembalikan nilai prediksinya itu, kembalikan result. Nah, kemudian ini ada fungsi style tag untuk mewarnai pada tag-tag NER-nya. Saya akan menjelaskan tampilan aplikasi yang sudah di-deploy.
Aplikasi dideploy menggunakan library Streamlit, yaitu library yang digunakan khusus untuk bahasa Python dalam mengembangkan tampilan website. Aplikasi yang kami buat menampilkan tampilan yang sederhana dengan judul NER Bahasa Bali. Kemudian terdapat penjelasan apa itu NER yang dapat dibaca oleh user. Kemudian beberapa fitur yang ada di aplikasi ini yaitu fitur untuk input kalimat dan fitur untuk prediksi kalimat. User dapat menginputkan kalimat, kemudian menekan tombol prediksi untuk mendapatkan hasil prediksi NER yang sudah dibuat. Kita akan mencontohkan penggunaannya. Misalkan di sini saya akan menginputkan satu kalimat. Kita pakai kalimat ini. Kemudian kita tekan prediksi kalimat. Di sini akan ditampilkan hasil prediksi NER. Loh untuk Beaver, Putu Iver. Kemudian ada hasil lainnya seperti Batara untuk Bigat dan Wisnu untuk iGat. Beeper artinya begin person, kemudian Iver artinya in person. Kemudian ada begin God dan in God. Kemudian kita lakukan tes untuk kalimat lainnya. Setelah kalimat ini, kita prediksi kalimat. Maka akan dihasilkan I angsa ngajak I terkuat metungas pisan pangelik laksana nyana. I untuk BINM, kemudian angsa untuk IANM. Kemudian ngajak I terkuat BINM dan menghasilkan IANM. Kita coba lagi untuk kalimat lainnya. Soalnya kalimat ini. I blok melalui Kadura desa. I untuk begin person, blok akan dideteksi sebagai bawaan sifat dari I blok. Jadinya I beeper dan blok ya dikit. Mungkin itu untuk penjelasan mengenai aplikasi yang kita bangun. Sekian dan terima kasih.